Haleluya, senang bisa menjumpai saudara di dalam program Pastor Talk. Dan firman Tuhan yang kita akan terima akan menuntun kita dalam mengambil segala keputusan dan memperjelas setiap langkah kita di dalam kuasanya Tuhan. Judul hari ini tentang kebenaran yang benar. Anda bisa baca di dalam Lukas 16 pada ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Tuhan mengetahui hatimu, sebab apa yang dianggap tinggi oleh manusia itu dibenci oleh Tuhan. Seringkali banyak orang berpikir bahwa untuk berkenan di hadapan Tuhan berarti mereka harus cukup baik atau cukup saleh. Nah, persoalannya ukuran manusia tentang kebaikan dan ukuran Tuhan tentang kebenaran itu totally different, itu sangat-sangat berbeda. Yesus mengingatkan bahwa manusia bisa memuji sesuatu yang justru menjijikkan di matanya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ada dua jenis kebenaran, tetapi hanya satu saja yang diterima oleh Tuhan. Poin yang pertama, ada dua jenis kebenaran. Kalau kita baca di dalam Yesaya pada pasal 64 pada ayat yang ke-6, dikatakan bahwa segala kesalahan kami adalah seperti kain kotor, kata Yesaya. Ini memberikan petunjuk dari hal ini, yaitu ada dua jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran diri sendiri, self-righteousness. Artinya berdasarkan usaha manusia dalam memenuhi setiap hukumnya Tuhan. Dia berusaha dengan kekuatan dia harus benar dengan kekuatan dia, itu dia. Tidak pernah, dan harus diingat baik, self-righteousness ini tidak pernah sempurna. Karena apa? Karena manusia ada di dalam daging. Karena manusia dikatakan bahwa telah jatuh di dalam dosa. Dan yang membuat akhirnya gagal self-righteousness ini adalah sering melahirkan kesombongan rohani. Dan perasaan yang mengatakan saya lebih baik daripada orang lain. Itu yang pertama, kebenaran diri sendiri. Jenis kedua yaitu kebenaran Allah, God's righteousness. Itu datang sebagai hadiah, gift, pemberian Tuhan melalui iman kepada Kristus. Itu sempurna. God righteousness itu sempurna karena itu berasal dari karyanya Yesus di atas kayu salib. Dan kebenaran Allah ini, kebenaran Tuhan, God's righteousness ini tidak bisa dicampur dengan usaha kita untuk menambahkan nilainya. Artinya seperti pakaian putih yang sudah bersih, jika kita menambahkan noda, maka ia tidak lagi murni. Begitu juga kebenaran Tuhan. Itu gak perlu dicampur dengan usaha. Karena untuk membenarkan diri kita gak perlu lagi. Ingat baik, kasih karunia Tuhan ditambah nolnya kita, ya kan? Artinya itulah yang membuat perbuatan Tuhan menjadi luar biasa. Jadi ingat, perbuatan Tuhan nol perbuatan kita sama dengan kasih karunia. Tapi perbuatan Tuhan tambah usaha kita sama dengan tidak ada kuasa Tuhan. Itu hukum Taurat namanya. Jadi kalau saudara mau menambahkan dengan kekuatan kita, maka kita nampak tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi poin hari ini yang pertama, dua jenis kebenaran tadi sudah kita pelajari. Poin yang kedua adalah kesalahan fatal. Ketika seseorang yaitu mencoba menggabungkan dua kebenaran tadi. Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena banyak orang berpikir, Yesus sudah menebus saya, tetapi saya tetap harus memenuhi standar tertentu, supaya Tuhan mau menerima saya. Nah, masalahnya, ini berarti kita tidak percaya penuh pada karya Kristus yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Nah, di sini kita harus memilih kebenaran dari Allah melalui iman atau kebenaran dari diri sendiri melalui perbuatan. Pilihannya adalah salah satu, gak bisa dua-duanya. Kebenaran dari Allah melalui iman atau kebenaran dari diri sendiri melalui perbuatan. Pelajaran untuk poin yang ketiga adalah kebenaran Tuhan itu hanya diterima melalui iman. Kebenaran Tuhan hanya diterima melalui iman. Roma 3 ayat 22 yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi standar Tuhan itu terlalu tinggi untuk kita capai. Makanya Tuhan memberikannya secara cuma-cuma melalui Kristus. Iman kita bukan sekedar percaya bahwa Yesus hidup, tetapi percaya penuh pada karya salibnya sebagai
satu-satunya dasar pembenaran kita. Ketika kita percaya, kita mengenakan kebenaran Kristus. Nah, itu dia. Kuncinya pada saat kita percaya, kita mengenakan kebenaran Kristus. Bayangkan ilustrasinya nih. Seorang tahanan yang bersalah 100%. Yesus bukan hanya membayar tebusannya, tetapi juga memberinya catatan. Clear, track recordnya hilang, bersih. Dan status kehormatannya itu jadi seperti anak raja. Itu gambaran seperti itu. Kita yang telah ditebus. Poin yang keempat, hidup dalam kebenaran yang benar. Filipi 3 ayat 9, dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Berarti hidup bukan lagi berusaha untuk layak supaya Tuhan mengasihi kita, tetapi hidup dari rasa syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kebenaran Tuhan membebaskan kita dari rasa bersalah yang berlebihan, sekaligus membentuk hati kita untuk hidup kudus. Karena perbuatan baik itu menjadi buah dari kebenaran, bukan lagi syarat untuk mendapatkan kebenaran. Nah, untuk itu berarti langkah kita hari ini adalah berhentilah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengukur hidup kita haruslah ukurannya dengan Kristus, bukan dengan orang lain. Berhentilah kita mencoba untuk menambahkan atau menyumbang perbuatan-perbuatan kita untuk kita tampak benar. Ingat, Yesus sudah membayar lunas. Jadi gak perlu ditambahkan apapun lagi. Itu semuanya sudah full Yesus yang melakukan pembenarannya. Dan hiduplah dalam rasa syukur. Perbuatan baik kita, ya, Anda dan saya sekarang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, perlu berbuat baik gak? Ya, harus. Kita harus berbuat baik. Tapi perbuatan baik kita adalah sebagai respons dari kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Bukan sebagai alasan agar kita diselamatkan. Jadi jangan dibalik. Perbuatan baik kita adalah respon karena kasih Tuhan. Perbuatan baik kita bukan alasan kita untuk agar diselamatkan. Dulu sebelum kenal Tuhan gitu, saya harus berbuat baik agar saya diselamatkan. Bukan, saya sudah diselamatkan, Anda sudah diselamatkan yang percaya pada Yesus. Sekarang kita berbuat baik saja. Kenapa berbuat baik? Karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Itu dia. Nah, kebenaran yang benar adalah kebenaran dari Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak bisa mencampurnya dengan kebenaran diri kita sendiri. Hari ini, pilih untuk percaya penuh pada karya Yesus di atas kayu salib. Sudah cukup untuk membuat kita benar di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini saudara bisa bersuka cita. Teruslah berbuat baik karena Tuhan sudah menebus Anda sebagai respon kita akan kasih yang luar biasa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus berkati dan shalom.